Profesor kalau tidak bermanfaat untuk orang banyak, kalau hanya bermanfaat untuk diriku sendiri dan keluargaku, itu nggak ada gunanya. Allah marah. Oke? Bukan kuntum bunga bila tak mewangi. Aduh. Bukan pemimpin kalau cuma kata-katanya manis, tapi tidak dibuktikan dengan perbuatannya. Kalau ketua himpunanmu hanya kata-katanya, pidatonya yang manis, tidak sesuai dengan perbuatannya, bukan pemimpin. Cinta itu tidak diucapkan. Cinta itu tidak diungkapkan. Tapi dibuktikan dengan perbuatan. Begitu? Jadi kalau ada cowokmu bilang, I love you, saya cinta kau, jangan kau percaya. Bohong itu. Bullshit. Bullshit. Level tertinggi dari cinta itu dengan tidak mengungkapkan. Kalau besok lusa Anda mau menjadi pemimpin, maka memimpinlah sepenuh hati. Bukan karena motif ingin berkuasa, ingin mencari kekayaan, atau ingin mencari kedudukan agar Anda dihormati. Kalau itu motifnya, maka Anda pasti gagal menjadi pemimpin. Jangan kita hanya bangga ketika ada alumni kita berhasil. Coba cek keberhasilannya, apakah buah dari proses treatment kita di kampus atau karena kemampuan pribadinya. Teknik kimia begitu, small but strategi, kecil tapi menentukan. Chemical engineering, small but strategi, kecil tapi menentukan, kecil tapi membanggakan, kecil tapi hebat. Seorang pemimpin itu tidak dengan kata-kata, pemimpin itu dengan perbuatan. Kalau sekedar anak-anakku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, saya sayangi, 1000 kali per hari juga bisa saya ucapkan. Tapi kalau secara fisik, kegiatan seperti ini bisa menyambung rasa antara yang dipimpin dan yang memimpin, antara kakak dengan junior, itu tidak bisa diwujudkan dengan kehadiran kita secara fisik, maka kata-kata yang saya sayangi, saya bangga, saya cintai anak-anakku sekalian, itu pada akhirnya tidak bermakna. Itulah karakter seorang pemimpin. Sederhana cara berpikirnya. Jangan ribet-ribet cara berpikir. Anak-anakku sekalian, mari bentuk dirimu dari sekarang. Kita mulai satu-satu. Saya mau tanya satu-satu. Apa sih motifmu masuk ke teknik kimia? Apa sih ekspektasimu kuliah? Apalagi kuliah di teknik kimia. Orang luar, orang barat masuk di tempat saya, ya mereka membuat kopi. Salah Pak? Coklat. Nah di situ saya punya pikiran, kenapa saya harus masuk di teknik kimia, biar gimana saya bisa mengelola hasil alam saya sendiri. Panas yang kita rasakan malam ini, tahun lalu bulan 7 baru musim kemarau. Sekarang bulan 6 sudah masuk musim kemarau. Artinya ada soal lingkungan, ada masalah di situ. Coba kita fokus ke situ deh. Sebagai orang teknik kimia, problem solving skill, bagaimana bisa menjadi solusi, ya, punya skill dan menjadi solusi soal lingkungan ini. Krisis air, krisis pangan. Kalau bicara lingkungan kita, akan terjadi peningkatan kriminalitas. Terus hati-hatinya kita sebagai seorang insan akademis, apalagi seorang anak teknik kimia, pikirkan dari sekarang, apa solusi yang bisa kita lakukan? Apa inovasi yang bisa kita lakukan sebagai anak teknik kimia untuk menjadi solusi ketika itu terjadi? Itulah tadi saya bilang, harus anak teknik kimia cerdas supaya menjadi solusi ketika itu terjadi. Bagaimana cara menyuling yang murah? Mungkin air laut tiba-tiba Anda dikasih hidayah, dikasih ilmu sama Allah, bisa menemukan proses penyulingan air laut yang murah, yang efektif, efisien. Kita tidak tahu. Sekarang belajar baik-baik, diskusi sama seniormu, dosenmu. Ada situasi kemungkinan terjadi ke depan seperti ini. Sebagai mahasiswa, apa yang bisa kita lakukan agar minimal menjadi solusi buat pribadi, keluarga, lingkungan, dan syukur-syukur kalau bisa berbuat baik, bermanfaat untuk masyarakat banyak.